Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih para singers, musician. Ya. Judulnya adalah God is still here. Tuhan masih ada di sini. Ya. Dia tetap hadir di sini. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 saya ingin bacakan buat kita sekalian. Ini judulnya adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dan bersedih hati, pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak. Apabila aku goyah, Tapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan perikop ini, maka ada sebuah perbedaan antara di awal dan di akhir. Di awalnya Daud mempertanyakan Tuhan, kapan ya Tuhan menjawab doa-doaku? Kapan ya Tuhan kau mengangkat aku sehingga musuh-musuhku tidak lagi mentertawakan aku? Tapi kemudian dia tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana atau God works behind the scene. Tuhan bekerja di balik layarnya yang tidak kelihatan oleh mata kita. Dan Daud menyadari saudara. Dan karena itu dia menutup perkataan dengan ini bahwa tapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik. Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini, terkadang doa kita langsung cepat dijawab. Terkadang doa kita lama dijawab. Terkadang lamanya itu tidak bisa diukur dengan waktu. Kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan. Ada yang 1 tahun dan ada pula yang bertahun-tahun saudara. Ya, mungkin kita mempunyai cenderung Tuhan jangan-jangan sudah melupakanku. Kita mungkin tidak tahu lagi bagaimana Tuhan bekerja, apakah jangan-jangan Tuhan lupa. Ya. Tapi pada akhirnya kita tetap percaya bahwa secara mysteriously God is working behind the scene. Amen. Saya akan memberi contoh satu saudara. Kita ini menikmati sesuatu yang kita tidak saksikan. Minggu lalu kan 17 Agustus ya saudara ya. Pada waktu 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, 81 tahun kemerdekaan. Dan kita bisa berdiri menjadi bangsa yang merdeka. Kita mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kemudian kita bersuka cita Indonesia merdeka. Tapi coba kalau kita berhenti sejenak dan pikirkan saudara. Tidak seorang pun yang pernah hidup pada tahun 45, 17 Agustus itu. Tidak ada satupun mungkin dari antara kita yang menghadiri ya proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur. Tidak melihat Soekarno membacakan teks proklamasi itu. Tidak juga kita melihat pergerakan di balik untuk menggambarkan atau untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Tapi kita percaya saudara. Sehingga 17 Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan itu. Kita bisa percaya sesuatu yang pernah terjadi walaupun kita tidak bisa lihat. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang pernah terjadi. Tapi kita tidak lihat bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel. Memimpin selama 40 tahun masuk ke tanah perjanjian. Kita tahu Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya dalam kitab Ibrani dikatakan, aku ini tetap sama kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita tahu itu terjadi. Dan saya berharap agar kita bisa mengerti bahwa kalau kita belum terjawab doa kita, God works behind the scene. Amin. Amin ya saudara. Ya, Tuhan bekerja di balik layar yang kita tidak pernah tahu. Apa yang harus kita lakukan? Syukuri saudara. Bersyukur. Saya nanti akan saksikan dengan detail bagaimana
ketika saya kena kanker, lalu kemudian ada satu kejadian lagi bagaimana ketika saya mengalami sesuatu yang luar biasa dan Tuhan ada di belakang layar itu. Saya berdoa, minta tolong teman-teman hamba Tuhan seluruh Indonesia, mungkin mereka meminta-minta, doanya tetap aja, Tuhan tenang aja saudara. Dia akan membangkitkan saya, mengusir kanker itu dengan langsung. Tapi saya harus menjalani proses itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan bekerja dengan cara yang kita tidak melihat. Tapi kita harus senantiasa bisa mensyukuri. Ada satu kebenarannya, yaitu 3 tidak saudara. Tidak melihat bukan berarti tidak ada. Satu. Yang kedua, tidak merasakan bukan berarti dia tidak hadir. 2. Yang ketiga, tidak memahami bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena dia bekerja behind the scene. Karena firman Tuhan Yesaya 55 mengatakan pikiranku tidak sama dengan pikiranmu. Jauhnya seperti langit dan bumi. Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi saya mengatakan, mari kita bersyukur saudara. Bersyukur. Berapa banyak di antara kita ketika kita dalam penyembahan kita merasakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Boleh nggak tangan saudara? Amin saudara. Saya sendiri merasakan dia hadir begitu luar biasa. Tepuk tangan yuk buat dia saudara. God is still here. Tuhan masih tetap di sini saudara. Dia nggak menjauh, dia tidak menghindari, dia tidak sembunyi. Dia tetap ada di tengah-tengah kita. Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan dengan sederhana. Yang pertama adalah feelings change, but God doesn't. Perasaan bisa berubah, Tuhan tidak berubah. Dulu pernah ada lagu yang mengatakan, feelings, nothing more than feelings. Tahu ya saudara ya, yang tersenyum itu zamannya saya. Kalau yang bengong, itu zaman sekarang. Karena gak tahu gitu saudara. Ya, nothing's to forget mine, feelings of love. Gitu loh saudara ya. Ketika kita mengenal Tuhan dengan cara feeling seperti demikian, kita kan mudah berubah hati kita loh saudara. Karena perasaan tuh bisa berubah. Lagi senang kita tersenyum terus, lagi sedih kita cemberut terus, lagi down kita sedih terus begitu saudara. Daud nih awalnya merasa dilupakan. Tapi perasaan Daud bukan realitas sebenarnya tentang Tuhan saudara. Karena Tuhan tidak seperti yang Daud gambarkan itu dari awal. Tapi puji Tuhannya Daud itu menyadari saudara. Namun sering juga terjadi dalam hidup kita ketika doa belum dijawab, kita bisa merasa Tuhan jauh. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita merasa Tuhan diam. Bagi saudara yang seringkali mungkin suka pergi perjalanan ke luar negeri, dolar naik, nggak turun-turun. Tuhan kok tidak menjawab, ini dolarnya naik terus ini Tuhan, kita susah. Usaha, bisnis dan sebagainya. Saudara, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi, kita mungkin berpikir, Tuhan jangan-jangan lupa ini Tuhan. Saya ingin katakan kepada kita, feelings are real. But feelings are not the truth. Ya, not always the truth. Perasaan itu nyata. Tetapi perasaan itu bukanlah sebuah kebenaran. Kita boleh merasakan sesuatu. Namun kita tidak boleh membangun iman berdasarkan apa yang kita rasakan. Kalau kita membangun iman berdasarkan apa yang kita rasakan, saudara, maka kita akan sulit. Karena bergantung semua dengan iman kita. Yang bisa, sudah kita katakan bahwa saya mungkin merasa sendirian, kesepian. Tapi saya tidak sendirian kenyataannya karena Tuhan ada mendampingi aku. Saya mungkin merasa dilupakan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah melupakan. Saya mungkin merasa Tuhan jauh, tapi sebenarnya Tuhan dekat. Tapi karena ukuran kita perasaan, sehingga kita merasa Tuhan seperti itu. Padahal Tuhan tidak, dia setia. Ibrani 13 ayat 5 dan Ulangan 31 ayat 6. Ini yang harus jadi pegangan kita. Berkata begini, Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Dia nggak pernah forsake thee, nor leave thee, nor forsake you. Not leave and forsake, saudara. Lalu di kitab Ulangan 31 ayat 6 mengatakan begini, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertaimu. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ini yang harus kita pegang, saudara. Tuhan belum menjawab, it's okay Tuhan. Saya tahu Tuhan belum menjawab, tapi pasti tepat pada waktunya. Tapi Pak udah 3 tahun belum terjawab, ya it's okay. Tuhan kan bukan kita. Ya kita serahkan, kita mohon minta grace-nya Tuhan. Agar kita bisa melalui semuanya itu dengan baik. Saya punya sebuah ilustrasi yang saya kira bagus sekali buat kita. Itu ada matahari di balik awan. Pernahkah kita melihat langit penuh dengan awan gelap, lalu tiba-tiba menjadi gelap sekeliling kita? Saudara, sore tadi agak gelap di sini ya, di Malang, tapi nggak pernah hujan, gelap aja, nggak pernah hujan. Matahari di mana? Di atas. Apakah mataharinya menghilang? Tidak, saudara. Dia tetap bersinar. Hanya ada awan gelap yang menghalangi. Satu ketika, awan itu akan lenyap. Matahari akan kembali kita rasakan. Seringkali jawaban daripada Tuhan itu terhalang karena ada matahari, ada awan-awan gelap. Persoalan kita lebih besar daripada Tuhan. Masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Tapi kalau kita melihat bahwa di balik masalah Tuhan itu, masalah kita itu, ada Tuhan. Amin, saudara. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita. Yuk katakan sama-sama seperti ini. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Sama-sama. Yesus Tuhan Rajaku. Saudara, tenanglah jiwaku. Seringkali hati ini yang lebih cepat bergemuruh, saudara. Berubah hati kita. Tapi ketika kita ingat, matahari tetap ada loh. Tuhan tetap ada loh. Ini cuma awan-awan gelap yang ada di sekitar kita. Nanti sebentar lagi pun ketika ada angin besar bertiup, awan itu akan menyingkir. Matahari akan kembali. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Saudara, poin yang kedua, silence is not absence. Diam bukan berarti Tuhan tidak hadir. Silence is not absent. Kadang kita meminta Tuhan berikan saya penjelasan kenapa engkau gak jawab-jawab masalahku. Tapi Tuhan memberikan jawabannya, aku menyertai kamu. 2 ayat tadi mengatakan. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Saudara, saya akan bersaksi tentang penyakit kanker saya. I walked through cancer, but cancer didn't win. Oktober 2018, seorang dokter menatap saya dan berkata, Bapak kena kanker. Bukan kemungkinan, bukan dugaan, tapi itu kenyataan. Di momen itu hidup bukannya melambat, tetapi berhenti, saudara. Saya terkejut mendengarnya. Takut terus terang, sebagai manusia. Setelah CT scan yang menggambarkan itu, saya pergi ke Singapura untuk pemeriksaan lanjutan. Biopsi di kelenjar getah bening, dekat limpa, biopsi sumsum tulang belakang, lalu PET scan dan sebagainya. Dokter onkologi berkata, non-Hodgkin lymphoma stadium 3B. Sebuah peperangan dimulai, saudara. Antara takut, iman, keuangan, kebutuhan, keluarga, pelayanan, peperangan dimulai berkecamuk. Saya tidak punya insurance, jadi seluruh biaya kami tanggung sendiri. Saya menjalani 6 siklus kemoterapi setiap 2 minggu, 2-3 minggu.
dari Oktober 2018 sampai Januari 2019. Jujur, it was one of the hardest season in my life. Begitu sulit dan susah. Ada hari-hari di mana saya lemah untuk berdiri, terlalu lelah untuk bergerak. Bahkan mandi aja, mau pergi mandi seperti naik ke atas gunung, saudara. Rasa sakit menjadi biasa, kelemahan menjadi keseharian, dan keheningan waktu sendiri itu menjadi semakin berat. Tuhan, bagaimana hidup ini? Apa masa depan saya, Tuhan? Ketakutan demi ketakutan. Oh, musuh sudah berkata, oh kamu sudah kena kanker. Kamu sudah kalah. Dalam peperangan sudah kalah. Kamu gak akan mungkin bisa melayani lagi. Oh sekalian. Di saat-saat paling lemah saya belajar bergantung kepada Tuhan dengan cara yang lebih dalam lagi. Yaitu apa? Worship, saudara. Saya menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Mazmur, sampai saya ketemu Mazmur 118 ayat 17 mengatakan begini. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya terkejut ayat itu langsung berbicara kepada saya. Dan saya berkata, aku tidak akan mati. Itu membangkitkan iman saya. Iman saya bukan berarti langsung saya berhenti, gak mau stop, gak mau kemo dan sebagainya. Tidak, saya malah menjalani dengan semakin sungguh, saudara. Saya berdoa agar setiap pengobatan itu, saudara. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan bekerja? Adalah begini, saudara. Kita seringkali mengatakan pengobatan medikal itu adalah tidak dari Tuhan. Saudara, pengobatan medikal Tuhan tuh banyak mengurapi dokter-dokter loh, saudara. Ya, memakai dokter-dokter untuk menemukan, mendiagnosa dan memberikan obat dan sebagainya. Nah, yang kita harus doakan adalah cara tubuh kita untuk bisa meresponi obat itu. Karena seringkali tubuh kita, makanya seringkali ada obat yang gak cocok. Bahkan sakit kepala itu pun juga makan obat bisa gak cocok. Kenapa? Karena tubuh kita tidak merespon dengan baik obat tersebut. Nah, saya berdoa setiap kali, saya bilang, Tuhan, biarlah tubuh saya bisa meresponi pengobatan ini dengan baik, sehingga saya bisa cepat selesai dan kanker ini dilenyapkan begitu. Itu yang menjadi pengharapan saya setiap kali. 2019 saya menyelesaikan kemoterapi, kemudian saya kembali ke Singapura, dan dokter mengatakan pengobatan kemoterapinya berhasil. Jadi bersih itu, saudara ya. Tapi kan saya masih harus memelihara 5 tahun ke depan. Agar itu tetap clear begitu. Masuk masa pandemi, ya setiap 6 bulan, 1 tahun saya harus PET scan. Cek apakah saya masih kankernya masih ada atau enggak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai tahun ke-6, 2025, Januari. Saya kembali untuk pemeriksaan, saudara. Dan dokter berkata sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Dikatakan you have passed remission. Now you are healed. Saudara, lalu Anda sudah melewati masa remisi 5 tahun. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ternyata menyertai saya di saat penantian. Saya gak merasa Tuhan hadir loh, saudara. Saya cuma pada waktu itu memaksakan seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu yang saya paksa. Saya berkata perintahkan jiwaku di tengah kelemahan, rasa sakit dan sebagainya. Saya harus paksa. Kadang-kadang kita harus begitu, saudara, karena kita gak merasakan. Akhirnya saya sembuh sampai hari ini. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, saya ini lebih sehat daripada sebelum saya kena kanker. Ya, sebelum kena kanker hidup saya itu paling kalau pelayanan khotbah bisa coba 3 kali. Tapi sekarang Tuhan kasih kekuatan. 6 kali masih bisa kuat, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Sama seperti Daud, doa tadi situasinya gak berubah, tapi perspektifnya berubah, saudara. Demikian juga perspektif saya berubah. Saya tahu bahwa Tuhan tetap baik, tetap menyertai, tetap hadir. Bahkan di tengah-tengah saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berdoa agar perspektif kita juga berubah di dalam menantikan Tuhan.
Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, bahwa God's presence is stronger than my perception. Jadi kehadiran Tuhan itu lebih kuat daripada persepsi saya. Saya punya persepsi itu nggak valid dibandingkan dengan kehadiran Tuhan sebenarnya. Matius 28 ayat 20 juga mengatakan begini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai kita pada sampai akhir zaman. Jadi dia tetap hadir. Dia tidak berkata, aku akan menyertai kamu ketika kamu merasakan aku. Enggak, saudara. Ya, saudara. Apa yang saya rasakan tidak menentukan apakah Tuhan hadir atau tidak, saudara. Saudara, saya ingin berkata, ingin menyaksikan, lalu saya akan tutup, saudara. Ketika saya pernah mati, saudara. Setiap daripada kita memiliki hari-hari hidup yang tidak bisa kita lupakan. Lulus sekolah, promosi kerja, lalu PR-nya di granted misalnya di luar negeri. Atau pada waktu kehilangan orang yang dikasihi, itu tidak akan pernah lupa. Tanggalnya, tahunnya dan sebagainya. Bagi saya itu adalah 14 Juni 2005. 3 hari setelah istri saya ulang tahun. Saya mengalami kematian. Pagi itu sekitar jam 6.30 pagi biasanya kami bangun berdoa dengan anak-anak sebelum mereka pergi sekolah. Istri saya coba membangunkan saya, tapi saya tidak bangun. Saya diranjang sudah dingin, pucat, tidak ada nadi, sudah kencing, saudara maaf. Dan saya sudah tidak ada apa-apa lagi. Istri saya berkata, kalau dia punya foto, dia foto maka kamu akan melihat tubuh kamu, muka kamu begitu menakutkan sekali. Sudah pucat, putih, dingin. Begitu segala. Kalau ada orang lain masuk kamar itu dan berkata pasti dia akan berkata dia sudah mati. Tidak ada nadi, detak jantung semua tidak ada. Beberapa saat kemudian ketika istri saya sedang pukul-pukul dada saya dan mencoba membangunkan saya, tiba-tiba saya menarik nafas. Ya, dan dengan keras dan sadar, tersedak batuk, seperti kayak kecekik begitu, saudara. Tapi lalu kemudian beberapa detik kemudian saya drop lagi dan saya masuk dalam koma yang sangat dalam, tidak sadar lagi, dingin lagi, dibawa ke rumah sakit, tidak ada komunikasi. Lalu kemudian sampai jam 5 sore. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ketika diranjang di rumah sakit, seluruh keluarga ada di kamar, teman-teman, hamba-hamba Tuhan mendoakan. Tiba-tiba saya buka mata, saudara. Ngeri gitu, saudara. Tiba-tiba saya buka mata. Saya sadar sepenuhnya, semua ingatan saya kembali. Saya mengenali semua orang, seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. 3/4 atau 4/5 bagian tubuh saya masih dingin. Saya buka mata. Istri saya yang pas melihat saya buka mata, dia langsung berkata, kenalin saya, Mami. Lalu kemudian dia peluk dan semua orang kaget. Misterius amat begitu saya. Lalu kemudian malam itu saya tidur. Besok paginya disuruh pulang. Karena gak ketemu penyakit apa. Dokter mendiagnosis saya kena serangan jantung. Lalu ada lagi diagnosis berikutnya adalah saya kena stroke, pembuluh darah pecah, pembuluh otak pecah. Lalu kemudian hasil pemeriksaan dokter pada hari itu dibawa ke satu dokter ahli. Dan dokter ini sangat dekat dengan kepresidenan pada waktu itu. Dan dia katakan ini gak ada apa-apa ini. Jantungnya sehat, ini semuanya sehat. Lalu saya berangkat Singapura, saudara. Dan dokter Singapura juga tidak bisa menemukan penyebab penyakit itu, kenapa saya sampai bisa begitu. Saya cuma berkata bahwa saya mengalami stres yang sangat panjang. Dokter berkata seperti ini, stres yang berkepanjangan bisa menyebabkan fungsi berbagai organ tubuh itu mengakibatkan seizure, ya, dan macam-macam. Jadi mungkin itu salah satu, itu mungkin salah satunya. Saudara, sekarang ini 21 tahun kemudian saya tetap sehat dan saya bisa melayani Tuhan. Saudara, hadiratnya, His presence is the evidence that we are not
abandoned. His cross is the evidence that we are loved. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri ya, saudara.